Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Semua orang yang mendengar perkataanku itu dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh sebab dibangun di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Maka robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, ketika Yesus menyampaikan hal ini merupakan sebuah kritikan untuk para pendoa yang hanya berdoa tetapi lupa melakukan. Mungkin kita berpikir bahwa hidup beriman itu cuma tentang doa yang terus-menerus, bahwa doa itu penting, tetapi yang jauh lebih penting adalah menghidupkan doa. Santo Ambrosius adalah seorang yang bisa menjadi contoh untuk membuktikan kebenaran. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk kerajaan Allah, tetapi yang mendengarkan sabda Tuhan dan melakukannya. Ia hidup dengan menghidupkan sabda Tuhan. Ia tidak berdoa karena ia bukan orang Katolik pada waktu itu. Ia seorang pejabat di kota Roma dan terjadi krisis di Milan ketika mereka mencari uskup. Banyak orang Katolik yang hebat di sana, tetapi mereka susah mencari uskup di antara banyak orang Katolik yang juga notabene sering berdoa. Kemudian ketika mereka bertengkar di gereja untuk mencari uskup, tiba-tiba ada satu anak kecil yang berseru, karena pada saat itu juga Ambrosius datang sebagai gubernur di kota Milan untuk mengamankan suasana. Dan dia cuma berbicara supaya coba ikut tata acara yang ada. Ya maklum, kita orang Katolik walaupun tulen belum tentu ikut aturan. Dan memang dalam kenyataan hidup kita menemukan bahwa kadang umat yang merasa sangat tulen Katolik itu yang banyak tidak hidup sesuai dengan aturan gereja. Maka Ambrosius datang dan mengatakan, ikuti tata cara yang ada untuk pemilihan uskup. Lalu mereka semua diam. Saat mereka diam, tiba-tiba satu anak kecil berteriak, "Ambrosius uskup, Ambrosius uskup." Mereka semua heran. Dia sendiri belum Katolik, tetapi dia memaknai suara anak kecil itu sebagai suara Tuhan. Maka kemudian ia menerima itu, dan dalam tempo 6 hari ia menerima semua sakramen-sakramen dalam gereja, termasuk sakramen baptis yang pertama. Lalu kemudian menjadi uskup. Instan, cepat. Dia tidak pernah banyak berdoa seperti kita. Tapi kenapa kemudian dipilih Tuhan? Karena Tuhan tahu apa yang dia buat. Mungkin dia tidak tampak berdoa, tapi Tuhan tahu bahwa dia menghidupkan doa dalam kehidupan.
Bapak Ibu, kita boleh bilang kita punya iman hebat, iman tangguh, tetapi ketika kita tidak mampu memberi kesaksian dalam hidup di tengah dunia, tidak ada hebatnya iman kita. Kita tidak bisa mengatakan bahwa ketika nyaman dan rajin berdoa di ruang gereja ber-AC, lalu mengatakan kita iman hebat. Belum tentu. Karena ketika kita disuruh pergi keluar sana, di luar lingkup gereja, dan kita takut, berarti iman kita tidak hebat. Kalau hebat, jangan jago kandang, gitu istilahnya. Jadi kalau betul iman hebat, jangan jago kandang. Bawa imanmu itu untuk dihidupkan di tengah masyarakat. Biar mereka tahu bahwa kita betul orang beriman. Maka seringkali saya mengajak para rasul awam untuk kalau mau menjadi rasul, entah di bidang politik dan publik, jangan lupa gereja. Jangan lupa misa. Karena itulah kekuatan. Sama dengan kita Bapak Ibu, kita boleh berdoa banyak di sini, kita boleh bernyanyi hebat di sini, sampai orang semua tepuk tangan. Tapi kalau disuruh nyanyi keluar kita takut, itu bukan orang yang beriman hebat. Justru orang itu ketika imannya hebat, dia mencari tantangan yang lebih hebat di luar untuk bersaksi. Nah, itu baru hebat. Nah, Santo Ambrosius telah menunjukkan kesaksian hidup sebagai seorang beriman, baru tidak berdoa. Itulah yang membuat dia menjadi uskup. Jadi bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan Allah, tapi yang melakukan kehendak Bapa. Doa itu penting, tetapi yang lebih penting adalah mendengarkan Tuhan berbicara apa kepada kita. Karena seringkali dalam doa kita yang banyak menyampaikan bahan kepada Tuhan sesuai kebutuhan kita. Tapi ketika mendengar sabda Tuhan, kita membiarkan Tuhan berbicara kepada kita untuk apa yang kita buat. Inilah orang beriman, mendengarkan Tuhan berbicara apa untuk kita buat. Inilah yang dihidupi oleh Santo Ambrosius. Maka ia punya pesan seperti ini untuk kita. Allah lah yang menjadi guru. Ia menyinari jiwa setiap orang, ia memancarkan terang kebijaksanaan. Bukalah sejenak pintu hatimu dan sambutlah rahmat surgawi. Dikala bimbang, bersegeralah mencarinya. Sabda Tuhan yang akan membuka hatimu dan bukan yang lain. Sabda Tuhan yang membuka hatimu. Kenapa kemudian waktu pendalaman para fasilitator dan pendalaman AAP, saya mengingatkan kita untuk kitab suci itu dibaca. Nomor satu, orang baca untuk kita dengar. Nomor dua, kita sendiri baca untuk kita dengar. Saat itulah kita tidak berbicara apa-apa, tapi kita fokus pada apa kata Tuhan untuk kita. Buka hati kita. Jangan berpikir nanti saya tidak tahu maksudnya. Jangan berpikir saya tidak punya bahan untuk sharing. Nanti ketika sabda Tuhan berbicara di hati kita, roh itu yang mempengaruhi kita untuk bisa bersaksi, melakukan hal yang tidak mungkin untuk kita lakukan. Bapak Ibu, kalau kita betul beriman dan mau memberikan kesaksian iman dalam hidup, memang harus buka hati kepada sabda Allah. Curiga saya, banyak anggota KOR tidak mau nyanyi di luar, karena memang mereka tidak pernah baca kitab suci, supaya Roh Kudus bekerja dari dalam. Kalau betul beriman, lakukan itu dalam hidup, buktikan itu dalam kenyataan hidup, dan siap terima tantangan untuk bersaksi. Semoga Tuhan memberkati.